Halo, apa kabar saudara? Semoga Anda sehat selalu dan tetap semangat. Saatnya Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya, Maulia Fitriani. Sejumlah berita Banten akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Masuk zona merah radiasi, petugas kembali relokasi puluhan warga Cikande ke tempat aman. Tersengat listrik saat banjir, remaja di Tangerang tewas. Viral, anak koin di Pelabuhan Merak kena sanksi merangkak. Anggota gegana dari Unit Kimia, Biologi, Radiologi, dan Nuklir atau KBRN Mabes Polri menjemput sejumlah warga desa Sukatani, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang yang tinggal di zona merah radiasi radioaktif cesium 137. Puluhan warga ini direlokasi karena petugas akan melakukan dekontaminasi radioaktif yang ditemukan di sejumlah titik. Saat keluar kampung, warga dan barang bawaan terlebih dahulu diperiksa untuk memastikan tidak ada paparan radiasi. Dalam tahap 2 ini terdapat 28 warga direlokasi. Mereka kemudian dibawa ke Puskesmas Kecamatan Cikande untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan termasuk pengambilan sampel darah. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui kadar radiasi di dalam tubuh. Meski sempat keberatan harus meninggalkan rumah, sejumlah warga akhirnya mau direlokasi setelah mendapatkan sosialisasi dari petugas. Mereka sangat berharap agar bisa cepat pulang ke rumah dan lingkungan mereka kembali steril dari radiasi radioaktif. Nggak lama juga kan proses pembersihannya. Tapi udah tahu belum sih Bu bahaya radioaktif sendiri? Ya sekarang kan udah dijelasin. Oh, tahu sekarang ya. Kalau tadinya mau belum tahu. Iya, tadinya karena nggak ada yang ngasih tahu jadi yang nggak tahu. Sekarang mah karena udah ada yang ngasih tahu. Ya. Kalau material itu sejak kapan Bu ada di sana Bu? Material-material yang katanya radioaktif? Kira-kira 7 sampai 8 bulan. 8 bulanan. Dari mana tadinya itu? Kurang tahu juga. Soalnya bukan di rumah saya. Oh, di mana? Di rumah tetangga? Di rumah saudara. Itu buat apa fungsinya katanya? Buat nguruk ini dong ya. Halaman ini biar nggak becek. Oh, menyerap air ya? Meski sehat, namun kondisi kesehatannya terus dipantau oleh petugas. Dengan baik, nanti kita evaluasi, analisis hasil perawatan. Begitu nanti sudah membaik, ya tetap kita akan kembalikan ke tempat tinggal atau ikut yang berikutnya yang relokasi. Untuk yang 4 terpapar ini harus ada bimbingan khusus nggak Pak? Ada pendampingan psikologis ya. seperti Jadi itu. kalau misalkan secara medis umumnya bisa terlaksana, bisa tercover di RSUB, berarti selesai. Kalau nanti ada lanjutan, contohnya misalkan harus ada pendalaman khusus, kedokteran khusus ya, maka akan dirujuk ke sesuai rekomendasi dari Satgas, apakah di Fatmawati atau di mana. Tapi tadi kondisi terakhir gimana katanya Pak? Akhirnya sih secara umum sih ya masih relatif sehat, tapi memang karena temuan awal dari kesehatan itu butuh penanganan, bisa jadi mungkin ada yang komorbid ya, ada penyakit ikutan, tapi kita memastikan bahwa semuanya itu bisa sehat sebagaimana sedia kala. Relokasi penting dilakukan demi menjaga keselamatan dan kesehatan warga saat proses dekontaminasi. Terhadap masyarakat yang berada di zona merah, yaitu di lokasi kami sebut titik E. Lokasi ini ada 28 warga atau 8 warga yang kita relokasi sementara. Prosesnya adalah hari ini kita melakukan screening, ya, screening terhadap mereka berkaitan dengan radiasi. Kemudian setelah itu kita lakukan screening, mereka selamat, mereka diperbolehkan membawa barang mereka dan mereka
untuk menuju ke Puskesmas. Ya, Puskesmas dilakukan pemeriksaan kesehatan. Setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan, maka mereka akan ditempatkan di tempat penginapan atau hunian sementara yang ditangani oleh pemerintah. Sebagian besar benda terpapar yang ditemukan di perkampungan, yakni berupa limbah bekas pembakaran pabrik peleburan besi yang menyerupai batu. Oleh warga, benda tersebut digunakan untuk menimbun halaman agar tidak becek saat turun hujan. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Berpura-pura sebagai pembeli di warung sembako, seorang pelaku membawa kabur 2 karung beras dan sejumlah air mineral. Meski pemilik toko tidak melihat, namun pencurian terekam jelas CCTV yang terpasang di warung yang berada di Desa Sukajadi, Kecamatan Keragilan, Kabupaten Serang. Awalnya pelaku berpura-pura sebagai pembeli dengan memesan telur ayam sebanyak 7 kg dan 1 karung beras. Saat pedagang lengah karena sedang menimbang telur pesanan, pelaku langsung mengambil 2 karung beras ukuran 25 kg serta 1-2 air mineral dan langsung kabur. Kok dia nuduhin dompet lagi? Iya. Udah berapa kali tuh dia nunjukin dompetnya dia yang kosong. Dompetnya juga warna coklat itu. Dia buka gini sleting, tunjukin lagi ke aku. Saya lihat lagi. Tapi nggak ada uangnya? Nggak ada uangnya itu Pak, beneran duitnya. Tapi dia tuh pas minta beras itu ke sini, pas minta beras kan, Bu, saya mau ambil beras ya, tak taruh di motor, kata dia. Oh iya Pak, mau dibantuin nggak? Kata saya kan kayak gituin. Nggak usah Bu, saya sendiri aja yang ngangkut. Nah, ibu fokus aja kata ngiloin telur. Terus sama dia minyak juga ya Bu, kata minyak dikeluarin semua Pak itu, yang di bawah itu. Keluarin semua? Iya dikeluarin semua, biar saya tuh sibuk. Saya sibuk, jadi kelengahan kali ya? Iya. Nggak tahu dia itu pas saya lengah, dia bawa itu beras, ngambilnya 2 karung sama akuat. Awalnya akuat itu mintanya 5 dus dia. 5 dus. Iya, tapi yang dibawa cuma 1 itu. Apa 1 apa 2 nggak tahu saya. Berbekal rekaman CCTV, korban lalu melaporkan kejadiannya ke Polsek Keragilan. Korban berharap pelaku dapat ditangkap, pasalnya korban pernah kehilangan motor di lokasi serupa. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Bertahun-tahun menunggu, harapan mendapatkan hunian tetap yang sempat dijanjikan pemerintah daerah kembali berujung kecewa. Inilah yang dirasakan warga terdampak banjir bandang di Lebak Gedong, Kabupaten Lebak yang sudah 5 tahun tinggal di hunian sementara yang berlokasi di Kampung Cikubang, Desa Banjarsari, Kecamatan Lebak Gedong, Kabupaten Lebak. Pasca banjir bandang yang terjadi Januari 2020, terdapat 221 kepala keluarga yang tinggal di gubuk-gubuk pengungsian. Mereka harus tinggal di hunian sementara karena kampung mereka hancur tersapu banjir bandang. Selama 5 tahun, berbagai janji relokasi ke hunian tetap disampaikan pemerintah, namun selalu gagal. Secercah harapan untuk mendapatkan hunian tetap kembali diterima warga pada tahun 2025 ini. Pemerintah berjanji akan mulai membangun hunian tetap pada November 2025, namun warga kembali harus kecewa pembangunan hunian tetap kembali gagal terrealisasi. Raman, salah satu warga penghuni Huntara, mengaku kecewa mendengar pembangunan Huntap tidak jadi dibangun di tahun ini. Jelas kecewa lah, ya jelas kecewa. Dah kan, lebih selain daripada kecewaan, tangisan berat. Rakyat lebih keras lagi kami menangis. Apa sebabnya? Walaupun ya istilahnya kan yang nangis itu kalau orang tua bukan seperti anak kecil menjerit-jerit, tapi tangisan yang ada di batin. Kalau umpama kami tangisan 6 tahun, ini seakan-akan mungkin udah jadi kubangan, udah kubangan air mata, ditambah lagi batal. Ya, tangisan berarti ganti lagi. Saat ini warga hanya bisa pasrah dan harus kembali bersabar.
Warga hanya berharap agar pemerintah baik pusat maupun daerah agar serius memperhatikan mereka. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak.